Halo insan trading di seluruh tanah air, khususnya insan trading atau para member DNA Pro, dimanapun Anda berada, dan umumnya insan trading, digital trading Indonesia. Semangat! Semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, limpahan rezeki, hidup dalam keberkahan, daya yang kuat, energi yang positif, selalu hidup dalam sabar, ikhlas, dan penuh syukur. Sehingga kita bisa menjalankan tugas sebagai makhluk di dunia ini, yaitu 3 hal. Yang pertama, kita selalu bertuhan, ya, selalu dalam keadaan bertuhan, selalu dalam keadaan berilmu, dan selalu dalam keadaan beribadah. Bertuhan adalah kita mempunyai rasa kemanusiaan, melakukan tindakan-tindakan kemanusiaan. Berilmu, kita berkepribadian yang baik dan terus lebih baik lagi. Beribadah yaitu menolong atau membantu sesama yang membutuhkan bantuan, terutama yang kelaparan. Itu wajib kita bantu, ya. Itu channel saya yang sering kita bicarakan adalah bentuk obrolan-obrolan ringan ini, ya. Bagaimana dengan trading? Trading itu tidak akan pernah hilang dari alam ini. Sejalan dengan trading yang tidak akan pernah hilang dalam alam ini, mafia juga tidak akan pernah hilang di bumi ini. Bahkan mereka selalu menebar umpan-umpannya. Wahai teman-teman insan trading dimanapun berada, hindari kebodohan, hindari kedunguan, sehingga kita tidak memakan umpan-umpan dari mafia tersebut. Berbicara tentang trading, dalam obrolan ini saya tidak menitik beratkan kepada teknik trading. Ya, dari awal, dari video pertama saya tidak membicarakan secara khusus, secara keahlian dalam bidang teknis, tidak, karena saya gagal paham dengan teknis. Makanya saya ikut digital trading Indonesia. Saya juga tidak membahas tentang hukum, ya. Saya tidak membahas tentang hukum karena saya tidak mengerti, saya awam dengan hukum. Tetapi bukan berarti saya tidak ada sedikit pengalaman dengan trading. Jadi pada tahun, saya bercerita nih, pada tahun 1995, saya sudah ikut trading. Bahkan saya menjadi broker, saya trader, trader langsung. Jadi saya tidak bekerja sama seperti dengan entitas digital trading sekarang, ya. Ya. Saya langsung trading, ya. Yaitu waktu itu saya tergabung dalam sebuah entitas, ya, mungkin yang sekarang istilahnya entitas, ya, yaitu PT Rimbadana Brokerindo tahun 1995. Saya mempunyai polis, namanya polis, ya, kalau kita deposit itu nanti kita dapat polis, ya. Oh, jadi ada sertifikat itu, di situ ada polis tertera berapa deposit yang kita depositkan. Waktu itu saya ikut $5.000. Waktu itu $1 masih Rp2.000, ya. PT Ribadana Brokerindo itu waktu itu berkantor di Jalan Gajah Mada, Jakarta, ya. Yaitu di Gedung Gajah Mada. Saya lupa di lantai berapa, ya. Kalau tidak salah di lantai 31, kalau tidak salah, ya. Ya, jadi saya setiap hari ngantor ngantor di PT Ribadana Brokerindo sebagai broker, ya, dan juga saya nyimpan deposit di sana $5.000. Jadi itu adalah bukan digital trading, itu namanya bursa komoditi, namanya bursa komoditi kalau tidak salah. Jadi komoditasnya ada red bean, ada soybean, lalu 4 lagi apalah, saya lupa, ya, saya lupa, ya. Dan waktu itu uang saya hilang, ya, ya, uang saya hilang, ya, karena sangat tidak aman, ya. Jadi saya tidak bisa trading waktu itu, tidak bisa, saya tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan dari trading itu. Tetapi bukan berarti tidak ada yang tidak mampu untuk mendapatkan keuntungan. Banyak teman-teman yang mendapatkan keuntungan, bahkan bisa membeli properti, ya, waktu itu kendaraan dan sebagainya.
Ya, saya juga sebagai broker pada waktu kita trading itu baik loss maupun baik profit maupun tidak profit itu ada honor ya sebagai broker, yaitu berapa dolar ya, tapi dalam rupiah itu 140 dolar ya. 140.000 ya. Jadi setiap hari bawa uang ke rumah 140.000. Ya kalau sekali transaksi ya. Kalau 2 kali ya kali 2 ya, baik kalah maupun menang dapat uang 140.000. Di zaman itu tahun 1995 lumayan. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang lumayan ya. Tetapi naas eh, suatu saat, oh ya, saya juga waktu itu belajar bikin statistik ya, di gambar. Waktu itu sudah ada komputer, jadi komputer bisa dipakai di meja-meja yang ada di situ. Kayaknya masih WS, WS2 kayaknya untuk Words-nya kan gitu ya. Jadi waktu itu mungkin menggunakan Lotus ya itunya, apa namanya, chart-nya ya. Atau menggunakan apa ya, saya kurang mengerti ya. Dan saya juga belajar tentang ada economical world news ya, jadi berita-berita atau kabar-kabar tentang kabar perekonomian di dunia, khususnya Jepang ya, karena komoditinya ada komoditi Jepang ya. Dan saya belajar juga tentang fundamental ya yang mempengaruhi harga ya. Misalnya ada bencana di Jepang ya otomatis harga komoditas naik ya. Kalau udah naik ya pasti kita open buy kan gitu seperti itu. Nah suatu saat dalam 2 hari sebuah komoditasnya naik harganya. Langsung saya open buy karena udah 2 hari naik. Saya langsung open buy. Di hari ketiga dia masih naik. Wah, kalau saya close dengan sell waktu itu saya mendapatkan keuntungan langsung. Dan saya mendapat keuntungan sebagai broker 140.000 dan juga keuntungan selisih daripada jual belinya, daripada tradingnya. Tapi naas saya biarkan karena cenderung naik ya. Tetapi esok harinya tiba-tiba harganya turun anjlok ya, anjlok sampai berapa derajat ya, anjloknya curam ya, seperti itu. Harganya turun dalam keadaan saya open buy. Bisa dibayangkan. Turunnya bukan 20, 30, 100, 200 bukan, tetapi langsung ribuan. Mungkin pada saat itu ada bencana ya di Jepang mungkin ya, sehingga harga anjlok turun. Kalau pada saat ada bencana itu anjlok ya harganya. Saya tunggu sampai 3 minggu, akhirnya tidak naik-naik, ya entah kapan naiknya, tapi saya udah kena batas. Jadi kalau kalah trading itu tidak pernah sampai minus sekian gitu, atau 0 dolar gitu, nggak pernah. Jadi deposit yang tersisa itu 1.500 pada saat itu. Jadi setelah 1.500 kita tidak bisa trading lagi ya, karena menunggu ini lama, akhirnya saya melamar pekerjaan, akhirnya saya bekerja. Pada saat itu tahun 1995 itu saya bekerja di Hotel Shangri-La Jakarta ya. Sejak itu saya meninggalkan trading lagi ya. Tapi yang jelas buat saya pada saat itu wah trading ini sama dengan jual beli kan, sama dengan kita mempunyai toko kan, sama dengan mempunyai usaha kan seperti itu. Dengan trading kita bisa jual beli dan dapat keuntungan. Itu saya tinggalkan karena hingga saat ini saya bekerja seperti itu. Nah, akhir-akhir ini di saat pandemi saya mendengar ada digital trading. Yang trading bukan kita. Kalau kita susah ya. Saya sendiri saya tidak mampu trading. Digital trading, yang trading adalah manajemen daripada entitas. Menggunakan robot 70% dan dikontrol oleh manusia 30%. Dengan analisa yang sedemikian rupa. Ada beberapa nama digital trading di Indonesia. Ini saya pelajari semua. Dan yang terakhir saya mengikuti justru yang DNA Pro ya, bukan karena DNA Pro lebih bagus yang daripada yang lainnya. Kebetulan saya sering di DNA Pro ya. Yang saya lihat manajemennya simpel saja. Saya lihat 3 hal. Hal manajemennya itu yang pertama manusianya, manajemen personelnya. Pada saat itu ada Daniel Abe dan timnya dijelaskan bagian apanya manusianya. Yang kedua adalah engineering desainnya, yaitu PT-nya, dan ada fisiknya, kantor-kantornya. Ya. Pada saat itu di DNA lagi buka-buka kantor banyak tuh di Surabaya, di Medan ya. Masalah di Cikarang juga siap untuk buka dan saya ikut dari Cikarang. Dan selanjutnya yang ketiga adalah compliance-nya. Ya, compliance-nya di situ ada visi, misi, cara kerja dan juga legalitas.
Ya, jadi DNA bukan nol perizinan ya, ada perizinannya. Cuman memang pemerintah belum ada regulasi. Dengan maraknya digital trading, online bisnis dan sebagainya, pemerintah perlu mewaspadai ya, jangan sampai merugikan masyarakat ya. Jadi bukan hanya ada 2, 3 atau 5 macam usaha online semacam ini, jadi sudah berkembang menjadi ratusan, ribuan bahkan ya, dengan berbagai macam bentuk ya. Nah, pada tanggal 28 Januari 2022 terjadilah pemblokiran ya terhadap khususnya DNA Pro ya. Tidak bisa beroperasi kembali dan masuk ke dalam tahap moratorium. Jadi peraturan yang tidak diikuti ya karena peraturannya belum ada ya. Jadi menunggu sampai ada baru bisa diurus. Nah, pada saat ini DNA Pro, bagi teman-teman yang belum tahu informasinya, bahwa DNA Pro sudah masuk ke tahap pembuktian. Apakah DNA Pro bersalah atau tidak. Jadi ternyata ada perkara yang terjadi, yaitu antara pemerintah yang diwakili oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang diwakili oleh seorang saudara Didit, ya pegawai Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Perkaranya adalah tentang perizinan. Dan yang kedua yaitu ada teman-teman member yang LP, yaitu perkaranya adalah karena tidak bisa withdraw. Ya, jadi dua hal itu, perizinan dan withdraw. Sekarang sudah masuk ke tahap pembuktian di Pengadilan Negeri Kota Bandung ya, setiap hari Selasa dan Kamis. Teman-teman member yang ingin hadir untuk melihat atau mungkin support bagi keberuntungan Anda sendiri ya support yang mana ya, pemerintah atau yang DNA Pro ya. Kalau Anda merasa dananya ada di DNA Pro ya support DNA Pro lah ya. Kalau Anda support pemerintah ya nanti dana kita hilang. Nah, pemerintah mewaspadai bisnis-bisnis online yang marak terjadi di Indonesia sambil juga belum punya peraturannya, regulasinya. Jadi antisipasi jangan sampai masyarakat dirugikan ya. Kita sebagai warga negara ya patut untuk menghargai itu ya, tetapi juga kalau dirugikan oleh pemerintah bisa saja pemerintah menjadi bisa diklaim balik oleh pihak yang merasa dirugikan kalau ada chance kan gitu ya. Tapi member DNA kelihatannya baik-baik ya, kelihatannya ingin menunggu hasilnya dan berharap dananya aman atau bahkan mungkin DNA Pro bisa beroperasi kembali seperti itu. Ada juga yang ingin mengambil dananya atau yang terpenting tidak ada dirugikan lah, dan berharap hasil daripada pembuktian di persidangan adalah win-win solution, yin dan yang ya, perusahaan, masyarakat dan pemerintah sinergi ya. Jadi teman-teman, untuk mengetahui pengetahuan itu silakan ikuti terus informasinya ya lewat mengikuti atau update di di pengadilan, ada juga di grup-grup komunikasi ya. Grup-grup paguyuban dan sebagainya ya di situ. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah tentang instant trading. Oh ya, channel ini sudah mempunyai brand, yaitu brandnya @instant_trading ya. Jadi bukan Yuko Basar lagi. Jadi Yuko Basarnya menjadi trading versus mafia seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak begitu detail membicarakan tentang teknis dan juga tentang hukum, tetapi saya lebih membicarakan tentang diri manusia, tentang instant trading ya. Bahwa diri manusia ini terdiri dari ada jiwa, ada raga. Makanya saya berharap jiwa raga kita semua sehat. Ada juga ruh ya. Karena kita masih hidup, ada ruh. Nah, dulu saya mencurigai ruh ini adalah diri kita. Raga ini badan kita ya. Tapi Tuhan memberikan fasilitas kepada kita, yaitu pikiran, akal, otak. Itu alat ya, bukan diri kita. Ya, makanya kadang-kadang ya, saya di video yang sebelumnya kadang-kadang begini. Ceritanya begini. Kadang-kadang kita merasa bisa mengendalikan diri kita. Nah, kita ini siapa? Apa yang mengaku diri kita?
ya, yaitu pikiran. Pikiran diporsir siang dan malam. Pikiran itu menempati wadah, yaitu diri kita ini wadahnya. Ya. Jasad kita, raga kita ini adalah wadah. Kalau pikiran ini bekerja siang dan malam, maka akan panas. Ya. Maka akan emosi, maka akan bodoh, ya, akan panik, akan bodoh, ya, terbatas, ya. Kan ada keterbatasan. Kalau sudah terbatas kan tidak tahu kan definisinya bodoh, ya, kalau tidak tahu, ya. Kita mendapatkan kabar aja tentang sebuah entitas yang disita oleh pemerintah. Iya, pemerintah ini, ya, menertibkan, ya. Pemerintah ini berperang dengan mafia. Jadi pada saat ada entitas yang merugikan masyarakat dan ilegal, ya, karena merugikan masyarakat, kejahatan, maka tentu saja akan dirampas, ya. Tetapi teman-teman DNA atau teman-teman entitas digital trading yang lain tidak perlu khawatir kalau memang itu bukan entitas Anda, ya. Karena berbeda, ya. Apakah pertanyaannya entitas Anda merugikan Anda selama ini? Apakah Anda selama ini, ya, sebelum ada pemblokiran tidak bisa withdraw? Apakah merugikan? Apakah tidak mendapatkan informasi? Apakah bagaimana? Ya, bila dibandingkan dengan yang akhirnya disita oleh negara. Jadi negara ini berperang. Ya. Jadi dalam berperang itu suka ada rampasan perang. Ya. Rampasan perang itu boleh dimiliki oleh negara, namanya berperang, ya. Berperang melawan musuh, ya. Lalu apakah entitas Anda adalah sebagai musuh dari negara? Coba pikirkan, ya. Dengan cara mengikuti persidangan, dengan cara mendengarkan informasi-informasi dari paguyuban-paguyuban. Tetapi jangan terlalu nol. Anda sebagai member juga jangan kembali lagi bodoh atau kata istilah Rocky Gerung itu dungu, ya. Ya saya sebut aja misalnya Binomo. Binomo ini kan sudah diblokir, sudah jadi terdakwa, bahkan sudah dinyatakan bersalah, berapa tahun hukumannya, dan ada harta rampasan di situ. Ya memang layak untuk dirampas karena memang merugikan masyarakat. Anda member Binomo, kalau bukan, ya Anda tidak merasakan pernah dirugikan oleh Binomo. Jadi Anda tidak perlu resah, tidak perlu gundah, tidak perlu takut. Itu namanya bodoh, itu namanya dungu. Kalau resah, karena bukan kita. Coba pikirkan diri kita saja, ya. Introspeksi diri sendiri daripada mengurusi orang lain. Lebih baik mengurus rumah tangga sendiri daripada mengurus rumah tangga orang lain. Bukan begitu toh? Ya, yang terjadi namanya aja DNA Pro dan Binomo. Itu kan beda, ya. Entitas yang berbeda. Visi, misi, manajemennya berbeda, ya. Jadi tidak perlu ada kegundahan dan tidak perlu terbawa pikiran, ya. Pikiran ini fasilitas. Kita bisa pergunakan, bisa tidak, ya. Makanya pada saat malam hari istirahatkan pikiran Anda agar Anda bisa tidur. Kalau pikiran Anda bekerja terus, panas jadinya, ya. Panas akhirnya wadahnya panas. Raga kita panas, ya. Kita gunakan, ya. Kita gunakan pikiran itu atau pikiran menggunakan kita. Ya, kan saya sudah bilang bahwa kita kadang-kadang terseret-seret oleh yang mengaku diri kita. Ya, pikiran itu. Ada yang mengakui diri kita. Ya, dia yang liar sekali, sangat liar. Makanya Anda terseret-seret, ya. Anda jadi resah, jadi bodoh, jadi dungu. Ya. Terseret-seret oleh pikiran Anda sendiri. Karena Anda banyak cincong, ya. Anda ngeyel banyak cincong, ya. Sangat negatif sekali. Ya, itu bukan diri Anda, itu yang mengaku diri Anda. Oke, sorry ya. Sorry sekali. Nah, bagaimana seharusnya teman-teman member DNA khususnya, pada umumnya member digital trading Indonesia yang lain, coba kerjakan tugas kita di dunia ini, yaitu bertuhan, berilmu, dan beribadah. Coba
lakukan kegiatan sabar, ikhlas, dan syukur. Ya. Saya pernah membahas ikhlas loh, tetapi jangan dibalas dengan, wah saya tidak ikhlas, dana saya diambil oleh koruptor. Siapa yang mengambil? Ikhlas itu hubungannya bukan dengan koruptor. Ikhlas itu hubungannya dengan Tuhan. Artinya, versi saya ya, artinya melepas segala keakuan yang melekat pada jiwa dan raga kita. Ada yang namanya keakuan, itu harus kita lepas. Kalau tidak lepas, nanti banyak cincong atau sombong. Ya. Keakuan itu harus kita lepas. Rasa memiliki yang berlebihan. Memiliki ketampanan, memiliki kecerdasan. Ya Anda ya jelas, Anda pintar, Anda cerdas. Ya. Anda pernah bersekolah, tapi Anda tidak tahu siapa yang bersekolah. Siapa yang disekolahkan? Bukan diri Anda. Yang disekolahkan itu pikiran Anda. Itu yang disekolahkan. Makanya waktu ditanya, kamu mau kemana? Saya mau sekolah, kurang jelas. Saya mau menyekolahkan pikiran saya. Itu yang jelas. Jadi, pikirannya semakin pintar karena disekolahkan. Oleh sebab itu, maka dialah yang mengkudeta diri Anda. Dialah yang menguasai jiwa dan raga Anda. Pikiran Anda itu. Ya. Jadi kita jangan dikuasai oleh pikiran, ya teman-teman. Pikiran itu gunakan untuk mencapai tujuan saja, udah. Tujuannya adalah kita menunggu dana atau DNA beroperasi kembali. Kita menunggu hasil daripada persidangan, udah itu pikiran kita. Ya. Sisanya sabar. Sabar itu artinya bukan rimo, bukan. Sabar itu artinya berharap hal yang baik tanpa ada prasangka buruk kepada Tuhan. Itu sabar. Berharap yang baik dengan tanpa ada prasangka buruk kepada Tuhan. Itu sabar. Ikhlas itu melepas semua kemelekatan. Ya. Semua yang melekat itu bukan diri kita. Bukan milik kita. Ketampanan, kedudukan, harta, kekayaan bukan milik kita. Lepaskan semua. Agar kita tidak sombong. Ya. Agar kita tidak banyak cincong nanti. Nah, cincong inilah yang buang-buang waktu. Ya. Sekarang ikuti informasi di pengadilan. Lihat hasilnya seperti apa. Lakukan sabar, ikhlas, dan syukur. Syukur itu bukan hanya ucapan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji Tuhan. Astungkara. Bukan itu. Syukur itu ya kita menikmati hidup yang telah diberikan oleh Tuhan dengan sukacita. Dengan benar. Dengan ketuhanan, kemanusiaan. Dengan kepribadian yang baik. Dengan membantu sesama. Itu syukur. Itu syukur. Bukan ucapan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu mudah. Siapapun bisa mengucapkan itu. Ya. Baik teman-teman, kita jangan terpengaruh oleh liarnya pikiran kita yang menguasai diri kita, yang mengaku diri kita. Padahal diri kita sebetulnya tidur. Saking sombongnya yang mengaku diri kita bisa mengendarai kendaraan kita. Ini badan, jiwa dan raga kita ini kendaraan, wadah, ya. Raga, kendaraan. Saya mengendarai diri kita. Sebetulnya tidak mengendarai, ya saking pinternya. Ya dia hanya merasa yakin dia bisa mengendarai, padahal dia pikiran. Dia adalah yang mengaku diri kita. Dia adalah yang mengaku diri Anda. Ya, sampai-sampai ada informasi tentang binomo aja langsung resah, langsung bodoh, langsung dungu, ya. Langsung seolah-olah itu adalah DNA. Ya. Ya kita tidak tahu, ya. Apalagi pertanyaannya, kapan dana kita cair? Kapan dana kita keluar? Wah, nggak tahu lah jawabannya, ikutin aja. Ya, kita semua sama. Ya. Teman-teman, saya berharap teman-teman mengerti dengan apa yang saya sampaikan ini. Mohon maaf sekali bahasanya, saya ingin ini diulang-ulang agar teman-teman bisa bisa sabar, bisa ikhlas, bisa syukur. Ya.
menantikan kabar baik ya. Dan gini, apabila ya apa yang kita pikirkan itu persis seperti binomo, ya itu akan seperti itu jadinya ya. Kata Tuhan, aku adalah seperti apa anggapanmu? Aku adalah apa seperti anggapanmu? Tuhan seperti itu. Ya maka kita jangan menganggap DNA ya DNA, binomo ya binomo ya, atau yang lain ya seperti itu. Ya teman, semangat selalu ya. Saya selalu mendoakan ya, kita berdoa lah ya. Kita tidak saya juga. Kita berdoa semoga kita selalu sehat lahir dan batin ya, bisa menggunakan akal kita, pikiran kita bukan diri kita ya. Kita menggunakan dia kan gitu. Jangan terlalu takabur, jangan terlalu sombong. Kita selalu bisa sabar, selalu bisa ikhlas, selalu bisa syukur ya. Hidup ini indah ya. Makanya sampai saat ini kita masih diberi hidup untuk menjalankan kehidupan. Ya, hidup ini adalah anugerah yang indah. Bukan pilihan, ya, bukan pilihan. Ya, saya membaca tuh di buku hidup adalah pilihan. Enggak, hidup ini anugerah. Hidup ini kan udah ditiupkan oleh, menurut kepercayaan yang saya anut, Tuhan meniupkan hidup untuk kita menjalankan kehidupan. Ya. Jadi itu arwah. Saya mencurigai bukan arwah, itu adalah ruh. Ya. Ruh karena kita masih hidup. Kalau kita sudah wafat, itu namanya arwah. Ya. Jiwa dan raga kita udah hancur. Ya. Yang kita bangga-banggakan ini akan hancur. Pokoknya yang kita bangga-banggakan, yang kita aku-akui itu akan hilang semua. Ya, yang kita bangga-banggakan, yang kita akui akan hilang semua. Yang kita akui adalah itu kekayaan kita, ini kedudukan saya, itu adalah jabatan saya, ini adalah kecantikan saya. Teman saya itu akan hilang semua. Itu tidak ada ya. Kalau diakui bahaya karena itu akan menjadi kesombongan dan itu tidak ada, tidak nyata ya. Yang nyata adalah sesuatu yang ditiupkan oleh Tuhan ya, ke dalam jiwa dan raga kita. Bayangkan. Lalu kita ini apa? Bagian daripada yang ditiupkan. Hanya bayangan, hanya cerita Tuhan. Kalaupun itu cerita ya. Kalaupun itu cerita. Jadi kita bukan apa-apa. Oleh sebab itu, kita harus selalu sadar dalam kesadaran. Sadar artinya kita sadar bahwa kita hanya makhluk, ya makhluk yang hanya bagian daripada yang ditiupkan, bagian daripada bayangan mungkin, bagian daripada uap yang kecil aja, ya. Ya kan? Bagaimana kita mau sampai bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi, ya? Bahwa diri kita akan tiada, jiwa dan raga kita suatu saat nggak sampai 100 tahun lagi gitu akan tiada. Apakah yang ada pikiran Anda? Pikiran Anda tiada, karena sia-sia itu. Pikiran Anda selalu salah kok, selalu mudah terbatas kemampuannya, ya. Makanya pada saat titik tertentu kita menjadi dungu, menjadi bodoh. Nah, itu kita manusia ini yang memang pada dasarnya dungu dan bodoh. Tapi karena kita belajar, diajari oleh orang tua kita, diajari di sekolah, disekolahkan pikirannya, ya makanya jadi pikirannya jadi berkembang yang itulah jadi mengakui sebagai diri kita. Padahal diri kita bukan itu pikiran kita, itu fasilitas ya. Nah, padahal kita kadang-kadang terseret-seret oleh dia yang mengakui diri kita ya. Udah terseret-seret ya. Kita merasa mampu berkendaraan ya. Ya, karena kendaraannya sudah dihidupkan, sudah hidup kan, sudah bangun kan. Kita mampu mengendarai ini, nah, kita bisa. Pas dilihat, ternyata diri kita tidur, tidak bangun. Yang mengendarai ternyata yang mengakui diri kita. Baik teman-teman, kembali lagi kepada teman-teman Insan Trading. Teman-teman Insan Trading, ayo kita tenang, ya, kita damai, ya. Dengan cara ayo kita ikuti ya. Ini informasi ini kita ikuti kita ikuti persidangan ya, perseteruan antara DNA dengan pemerintah yaitu tentang perizinan ya, bukan tentang yang lain-lain, tentang perizinan, dan DNA dengan para member yang LP ya, yaitu tentang
dia nggak bisa withdraw itu, nggak bisa menarik dana, itu dia itu. Jadi tidak ada yang lain ya. Jangan menuduh koruptor dulu ya. Koruptor memang banyak ya. Koruptor belum mengambil uang kita ya. Jangan menuduh negara dulu. Negara hanya mengambil rampasan perang aja. Ya, memang negara akan atau selalu menyita atau selalu mengambil harta rampasan perang ya. Tapi kan dari musuh kan ya. DNA ini belum tentu musuh ya. Pemerintah ini tidak senang dengan yang merugikan masyarakat. Tapi ini kan DNA dari dalam pembuktian ya, apakah merugikan masyarakat atau tidak. Ayo kita dukung, ayo kita fokus ya. Kita fokusnya ke DNA bukan binomo ya. Binomo itu kan menjadi harta rampasan perang. Kalau Anda fokusnya ke binomo ya jadilah Anda member binomo kan jadinya kan. Kita ayo kita fokus dengan fokus yang benar ya. Dengan sabar ya, dengan sabar. Berharap sesuatu yang baik tanpa ada prasangka buruk kepada Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa.